Sintayong, ketambahan 3 amunisi baru untuk lawan Irak. Terbuka, makanya pertandingan ini pertandingan yang enak untuk dinantikan. STY sebagai pelatih tahu bahwa Irak tim yang kuat, makanya dia mempersiapkan tim ini dengan sebaik mungkin. Nah, suatu kabar gembira bagi STY bahwa Jordi Amat yang tadinya tidak bermain dalam 2 pertandingan menghadapi Brunei Darussalam sudah menyatakan bahwa Jordi siap untuk membela tim nasional Indonesia. Ivar Jenner yang sudah 5 pekan tidak tampil bersama Jong Utrecht di Liga 2 Belanda juga sudah menyatakan dia akan siap bermain ya untuk menghadapi Irak karena kondisi dia berasa sudah oke. Karena seperti yang kita saksikan dalam beberapa pertandingan terakhir dengan kehadiran para pemain keturunan Indonesia tersebut, maka permainan dari timnas Indonesia mulai rapi. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada sebuah sistem permainan dari Indonesia yang bisa melumpuhkan tim lawan. Nah, itulah yang sangat penting teman-teman. Seperti yang selalu saya katakan bahwa timnas Indonesia harus bisa bermain secara taktis. Bagaimana caranya bisa bermain secara taktis ketika para pemain bisa mengalirkan bola secara rapi? Maka itu ketika ada banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, kita melihat bahwa passing dari timnas Indonesia secara permainan mulai rapi. Bahkan para pemain keturunan yang bermain di lini pertahanan juga bisa membagi bola. Nah, itu sangat penting. Perombakan di dalam 26 pemain tidak akan sama nantinya, materi pemainnya akan dibawa ke Irak dengan 2 pertandingan yang sudah kita lalui melawan Brunei Darussalam. Karena akan berubah dengan Jordi Amat masuk. Kemarin kan nama Jordi tidak ada. Ivar Jenner masuk. Ini juga akan berpengaruh. Pasti 2 nama ini akan ada di dalam tim di antara 26 pemain yang akan diumumkan. Jadi ada juga direct pass yang bisa diberikan dari lini pertahanan. Dan direct pass yang diberikan oleh para pemain keturunan ini cenderung akurat loh teman-teman. Dan itulah yang membuat para pemain lainnya yang bermain di liga domestik juga ikut terbawa irama permainannya. Jadi sekarang kita bisa melihat pemain-pemain lain juga bermain mengandalkan visi. Jadi mengandalkan visi itu sebetulnya bukan saja dalam urusan membagi bola teman-teman, tapi juga dalam mencari ruang. 우리 경기 할 수 있을지 상당히 중요하지 않을까. Memang lawan Irak apalagi kita away kan, jadi pastinya lebih kuat dan lebih baik daripada kita. Yang penting percaya diri pemain, bagaimana bermain di daerah lawan. Berhasil diantisipasi kini kita lihat ada Ronaldo Kuate sendiri. Tidak jadi diberikan umpan sangat baik dan diganjarakan tadi. Irak anggap laga melawan timnas Indonesia sebagai pemanasan jelang Piala Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Irak, laga melawan skuad Garuda tak ubahnya sebagai pemanasan jelang tampil di Piala Asia 2023. Indonesia dan Irak berada di grup F pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain kedua negara, persaingan di grup F, grup ini juga diramaikan oleh Filipina dan Vietnam. Pada matchday pertama, Irak dan Indonesia akan saling berhadapan. Laga ini akan dimainkan di Basra International Stadium pada tanggal 16 November mendatang. Irak jadi salah satu unggulan di grup F, karena kualitas dan ranking FIFA mereka yang lebih tinggi. Bagi timnas Irak, 2 laga kualifikasi Piala Dunia dianggap sebagai pemanasan. Pelatih Jesus Casas akan mencoba komposisi pemain sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Selain lawan Indonesia, Irak akan berjumpa Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Laga itu akan dimainkan di Maidinen Stadium pada tanggal 21 November 2023. Ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim, dan berinteraksi sebelum menghadapi mereka bertemu di putaran final Piala Asia, tulis media asal Iran, Win-Win. Perlu diketahui, Irak akan kembali bersua Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023 di Qatar. Laga ini akan dimainkan pada Januari 2024 mendatang. Irak hanya menjadikan laga kualifikasi Piala Dunia ini sebagai batu loncatan menuju Piala Asia 2023.
Irak mulai menyusun rencana untuk bermain di Piala Asia, salah satunya menjalani pemusatan latihan di Dubai. Jesus Casas akan membawa pasukannya berlatih di Dubai selama beberapa pekan. Di sana, mereka akan melakukan uji coba dengan Korea Selatan. Jesus Casas memilih Korea Selatan karena dianggap punya level yang tinggi. Jesus Casas merasa laga melawan Korea Selatan adalah simulasi sebelum mereka berjumpa Jepang pada laga fase grup nanti. Irak anggap laga melawan Timnas Indonesia sebagai pemanasan jelang Piala Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Irak, laga melawan skuad Garuda tak ubahnya sebagai pemanasan jelang tampil di Piala Asia 2023. Indonesia dan Irak berada di grup F, pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain kedua negara, persaingan di grup F, grup ini juga diramaikan oleh Filipina dan Vietnam. Pada matchday pertama, Irak dan Indonesia akan saling berhadapan. Laga ini akan dimainkan di Basra International Stadium pada tanggal 16 November mendatang. Irak jadi salah satu unggulan di grup F, karena kualitas dan ranking FIFA mereka yang lebih tinggi. Bagi timnas Irak, dua laga kualifikasi Piala Dunia dianggap sebagai pemanasan. Pelatih Jesus Casas akan mencoba komposisi pemain sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Selain lawan Indonesia, Irak akan berjumpa Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Laga itu akan dimainkan di Maidinan Stadium pada tanggal 21 November 2023. Ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim, dan berinteraksi sebelum menghadapi mereka bertemu di putaran final Piala Asia, tulis media asal Iran, Win-Win. Perlu diketahui, Irak akan kembali bersua Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023 di Qatar. Laga ini akan dimainkan pada Januari 2024 mendatang. Irak hanya menjadikan laga kualifikasi Piala Dunia ini sebagai batu loncatan menuju Piala Asia 2023. Irak mulai menyusun rencana untuk bermain di Piala Asia, salah satunya menjalani pemusatan latihan di Dubai. Jesus Casas akan membawa pasukannya berlatih di Dubai selama beberapa pekan. Di sana, mereka akan melakukan uji coba dengan Korea Selatan. Jesus Casas memilih Korea Selatan karena dianggap punya level yang tinggi. Jesus Casas merasa laga melawan Korea Selatan adalah simulasi sebelum mereka berjumpa Jepang pada laga fase grup nanti.